Ini cerita paling mengerikan. Pengen kaya harus dibayar 4 nyawa. Bapak bilang sekitar jam setengah 12 malam. Oke. Bapak belum tidur, ada sosok yang nyamperin dia. Menyerupai tetangga sebelah yang meninggal. Terus dia mau minta maaf. Dia minta maaf sama bapak. Ya bukan bapak pelakunya. Dia bilang gitu. Si sosok ini tuh ngasih tahu pelakunya siapa sebenarnya. Dan ternyata pelakunya masih orang dekat juga. Hah? Jadi mungkin karena merasa tersaingi gitu kan. Dan ternyata tetangga kami yang meninggal tadi itu salah satu tumbalnya. Pak Ustadznya bilang katanya ya untuk melakukan usahanya biar rame ya tumbalnya bapak sama mama. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang driver ojol yang akan berbagi cerita tentang pengalaman keluarganya yang kena santet. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak Bang, gimana kabar nih? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya? Terakhir pas COVID ya. Iya. Udah lama banget itu. Iya. Nah dulu kan pernah cerita nih Bang Heru nih sama saya. Jadi saya tertarik banget nih dan penasaran cerita detailnya seperti apa. Boleh. Nah, jadi Bang Heru ini di persaingan usahanya itu ada berapa korban sih? Totalnya 4. Itu diantaranya orang tua. Oh, serius? Iya, orang tua saya. Terus di semua korban ini ada yang gentayangan nggak, Bang? Ada 1. Oh, ada. Tapi sebenarnya tahu nggak sih siapa pelakunya? Tahu banget sih. Tahu? Iya, tahu banget. Tapi nanti deh ya, saya ceritain lebih lengkapnya ya. Mungkin biar lebih jelas gitu. Oke, bener ya. Oke, sebelumnya tapi pesan minum dulu ya. Oh, dapat minum nih? Iya, nih ada Wah. menu sajian Jalan Buntu. Tapi ini mohon maaf nih karena Mbak Catering lagi pulang kampung. Jadi biar saya yang nyiapin. Wah, spesial nih. Menunya ada apa aja nih? Nih ada teh susuk janda kembang sama kopi hitam nyipelet. Menunya menarik ya. Iya dong. Tapi kayaknya air mineral putih aja. Oke, kalau gitu sama deh. Habis ini cerita ya? Boleh. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, pokoknya sambil nunggu saya nyiapin minum buat Bang Heru, kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jalan Buntu. Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Nih Bang, Waduh. minumannya nih. Nih kayaknya spesial ya. Yes. Waduh, hostnya nih yang ngasih. Waduh. Minum dulu Bang, biar ceritanya lancar. Oke. Oke. Nih Bang, kita balik nih ke cerita yang tadi nih. Sebetulnya awal mula ceritanya tuh kayak gimana sih Bang? Kejadiannya itu sekitar 2017. Oke. Awal mula. Jadi dulu tuh kan awal-awal ngojol ya, sambil kerja. 2000 lulus sekolah kan 2012. Oke. Terus langsung kerja 2016 2017. Itu kan lagi booming ya. Ojol gitu, dan emang pengen ngebantu orang tua juga, karena kan orang tua kan ya apa ya, perlu uang tambahan juga, karena kan di rumah juga selain itu kan orang tua usaha ya, warteg gitu. Terus mikir gimana sih caranya biar punya uang tambahan, karena kan kalau cuman kerja di kantor masih punya waktu untuk apa ya, daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah akhirnya daftar ojol. Biasanya kalau ngojol kan sepulang kerja, terus pas mau berangkat kerja ngojol, mungkin habis sholat subuh biasanya. Jadi habis sholat subuh ngojol sampai sekitar jam 7 jam 8 baru mulai kerja. Jadi terus pulangnya juga dilanjut lagi sekitar jam 6 sore baru mulai ngojol lagi. Oke. Jadi waktu itu kan biasanya memang habis pulang kerja kurang lebih jam 5:30 kan langsung ngojol ya. Tapi tumbenan nih kayak pengen pulang mulu ke rumah. Kenapa gitu kan? Kayak ada yang ngasih tahu, ayo coba pulang gitu.
Akhirnya pulang ke rumah. Dan bener aja di rumah sebelah rumah itu ada apa nih rame-rame gitu kan. Penasaran dong. Kebetulan waktu itu udah mau maghrib. Posisinya pas nyampe rumah. Udah mau maghrib. Saya masuk ngeliat kan. Penasaran gitu. Ada apa nih kok mama sama bapak apa ya kondisinya ya? Kayak lagi dipersekusi gitu. Terus ada juga yang kesurupan. Kan dia ada halaman ya. Halaman itu penuh sama orang. Ya warga. Terus di situ ada kakak juga. Kakak saya sendiri. Terus ada keluarga dia. Keluarga tetangga saya. Rame. Dia bilang yang kesurupan ini. Kalau mama sama bapak nanam sesuatu di depan rumahnya. Kayak mau mengguna-guna. Itu situasinya wah kacau banget sih. Tegang banget. Soalnya mama sampai kayak ya mau nangis lah. Gitu karena ditunjuk-tunjuk. Dari keluarganya dia, ya kelihatannya marah banget sama mama sama bapak gitu. Sampai keluarganya mereka tuh bilang sumpah pocong malah gitu. Kalau misalkan emang kamu nggak melakukan, ya kita sumpah pocong gitu. Ya karena memang kita nggak melakukan ya kita berani gitu. Ya udah kita lakuin sumpah pocong gitu. Saya juga bingung kenapa ini kok tiba-tiba banget. Selesainya itu pas mau isya. Tibalah datang RT setempat gitu untuk ya udah daripada ini selesaiin baik-baik aja gitu. Akhirnya karena mungkin udah ditangani sama RT, ini kita pulang ke rumah gitu. Kebetulan yang memang yang bermasalah kita ini sama tetangga sebelah, tetangga rumah sebelah. Itu yang kesurupan itu istrinya. Oke. Istrinya itu kita pulang ke rumah, kita masuk ke rumah kan. Kebetulan di depan rumah kami itu kan ya kami punya usaha warteg gitu di teras. Ya jadi posisinya etalasenya itu di depan jendela rumah gitu. Kita masuk ke dalam itu langsung ruang tamu sama ruang tidur juga. Oke. Jadi kita punya 2 kamar. Ibu bapak tidur di depan ruang pertama, kalau saya sendiri tidur di belakang. Oke. Gitu di depannya itu kamar mandi. Pada saat kita pulang ke rumah itu masih kesurupan. Gitu masih teriak-teriak kayak belum selesai gitu. Ya di situ suasananya mencekam. Kita bingung kenapa gitu. Bingung, terus saya juga sendiri takut gitu karena ya mama sama bapak khawatirnya diapa-apain gitu. Karena kan kondisinya rame banget. Dan kita cuman di situ yang tinggal di rumah cuman saya sendiri sama ibu bapak. Kalau kakak ngekos. Oke. Jadi kebetulan mungkin karena tumbenan ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba kakak ada di situ. Kita kan cuma bertiga di rumah ya, khawatir banget sesuatu bakal terjadi. Kan gimana ya? Ya ketakutan lah. Kita ketakutan. Mama juga langsung kayak mentalnya langsung langsung down gitu. Karena tiba-tiba banget. Ya jadi keesokan harinya setelah kejadian kesurupan itu, ya aktivitas biasa kan. Saya ngojol gitu kan, habis sholat subuh keluar, habis itu langsung kerja. Setelah pulang kerja ngojol lagi, tapi tiba-tiba tuh saya dapat kabar dari rumah gitu, disuruh buru-buru pulang. Ada apa nih gitu kan? Ya sempat khawatir juga, khawatirnya ya kenapa-napa gitu kan, feelingnya udah negatif lah gitu kan. Buru-buru pulang. Pas sampai di rumah, bapak cerita. Katanya dia itu di belakang rumah, maksudnya di kamar mandi. Itu kan kamar saya. Belakangnya kamar mandi. Itu dia dengar sesuatu. Dengar suara perempuan merintih gitu. Entah merintih, entah kayak dia teriak gimana. Bapak bilang ada suara. Itu kenceng banget. Dan itu bukan kayak bapak lagi nggak mimpi, enggak. Itu benar-benar dalam keadaan sadar. Karena mungkin kan bapak juga punya punya teman gitu ya, dari teman ke teman dia konsultasi gitu, ini harus gimana gitu kan. Akhirnya ya katakanlah orang pintar, ustadz gitu ya, yang bisa ya tahulah hal-hal spiritual kayak gitu, dipanggil ke rumah.
Di situ posisinya ada kakak sama saya yang nemenin Ustadz itu. Dia bilang, kurang lebih ya, Ustadznya itu bilang, ada yang mau ngerjain orang tua kamu. Dan katanya, ya pengen bener-bener dihabisin. Terus dia bilang, katanya ada suatu benda di bawah dagangannya Mama. Dan Pak Ustadznya bilang, dia tahu pelakunya siapa. Tahu, tapi dia nggak mau jemputin. Kita desak buat apa ya? Buat pengen tahu kan siapa sih pelakunya gitu. Kita desak gitu. Cuman ya Pak Ustadznya nggak mau bilang. Khawatirnya jadi fitnah. Gitu. Biar nanti tahu sendiri. Kebetulan kan memang itu ngobrolnya sama kakak, saya sama kakak. Ya kita punya inisiatif buat ngambil benda tersebut. Yang dibilang sama Pak Ustadz ini. Cuman itu bapak sama mama nggak tahu. Gitu. Kita nggak kasih tahu. Karena khawatirnya ya mentalnya gitu kan. Ya kita menjaga lah gitu. Jadi saya sama kakak aja yang ngambil gitu. Jadi keadaan di bawah warung ini kan kayak paving gitu ya. Jadi kita buka tuh, kita congkel. Awalnya ya takut juga sih. Karena kan belum pernah bersentuhan dengan hal-hal gaib kayak gitu kan. Agak takut juga. Kita buka, bener aja ada. Ada. Kayak dibungkus kain mungkin ya. Kayak kain gitu, Pak. Tapi dia udah kecampur tanah kan. Kain gitu, ada kecampur tanah, ada benda kawat, paku, terus kayak berbentuk pocong. Gitu. Takut sih ngambilnya juga kan. Udah akhirnya ya kita beraniin diri, kita ambil. Kita tutup. Sempat tuh ngomong sama kakak, ini dibuang di mana ya? Soalnya kan kita kan belum pernah hal kayak gitu ya. Jadi ya udahlah, kita buang sampai ke pinggir sungai. Ada kali gede gitu, kita bakar dulu sih sebenarnya. Kita bakar, terus kita buang. Tapi itu mama sama bapak nggak tahu. Setelah kejadian tadi, kurang lebih jam 1 pagi ya. Kita kan udah tidur ya. Mama bapak juga warungnya udah tutup. Biasanya tutupnya itu sekitar jam 9. Jam 1 pagi, saya kaget. Tiba-tiba dengar suara kenceng banget. Benda pecah. Kayak dipukul. Terus banyak suara teriak. Awas lu ya! Gue matiin lu! Berani-berani lu ya nyantet keluarga gua. Jadi kayak samar-samar sih memang. Soalnya kan baru bangun tidur ya. Gubrak. Pas suara itu kenceng. Kita takut. Maksudnya karena suara rame kan. Khawatirnya ya kenapa-napa gitu. Akhirnya kita beraniin diri buat ngintip. Nah keadaan. Jadi di depan ruang tamu yang tadi. Di depan ruang tamu dan beserta bapak ibu kan ada jendela. Itu ada tirainya. Jadi dibuka ngintip sedikit. Ternyata di depan situ udah banyak orang. Dan saya pun ngelihat samar-samar. Karena kan gelap ya. Kalau misalnya kita udah tutup warung, lampunya dimatiin. Gitu. Jadi samar-samar. Tapi di situ mereka sambil teriak. Itu kan etalase ya. Kurang lebih panjangnya atau lebar itu 1,5 meter lah. 150 cm. Pecah semuanya. Hancur. Bukan cuma satu, ada 2. Hancur. Sebenarnya kita mau keluar, cuman dicegah sama bapak. Karena khawatirnya kalau kita keluar, mungkin anak-anaknya kali ya sama istrinya, maksudnya sama mama kenapa-napa gitu. Jadi kita nggak berani keluar. Kita cuma diem di dalam rumah sambil menunggu sampai mereka udah nggak ada gitu. Kurang lebih mau subuh, udah nggak begitu ada, bapak baru keluar. Dan mungkin bapak juga manggil RT setempat ya sama pihak berwajib gitu kan, datang. Saya sendiri tuh belum keluar karena itu kan pecahan kaca kan sampai di depan halaman rumah tuh kaca semua pecah. Mama di dalam. Paginya saya sama mama baru berani keluar. Dan mungkin karena udah lapor pihak berwajib, ketangkep nih ya pelakunya. Pelakunya itu ternyata ya tetangga sebelah juga. Kalau di rumah itu kan biasanya ada remaja-remaja dan itu terlibat juga. Gitu. Jumlahnya 10 orang. 10 orang. Mereka ya, setahu saya mereka tuh dikumpulin di balai warga.
tadinya memang pengen hukum lah gitu kan, di apa ya, ditahan gitu kan. Cuman bapak mikir khawatirnya nanti takut kenapa-napa gitu. Akhirnya ya udah diselesaikan secara musyawarah, warung yang dipecahin atau etalase yang dipecahin itu diganti. Oke. Tapi tetap kami tuh kayak ketakutan, khawatir hal yang lebih besar terjadi. Makanya di situ setelah kejadian itu ya kita berunding lah. Saya, kakak, mama, bapak ngobrol gitu. Ini gimana sih baiknya gitu. Kalau kita terus di sini ya kita akan begini gitu. Ya beberapa hari setelah kejadian itu ya, kan kalau misalnya mama sama bapak kan tutup warung sekitar jam 9 ya. Dan itu kok saya nggak bisa tidur tuh, Pak. Kepikiran gitu. Setelah pulang ojol biasanya jam 10 pun ya capek kan, biasanya keadaan capek, bersih-bersih badan langsung tidur ya. Ini nggak bisa, karena memang hati nggak tenang kan. Ya gimana ya, rasa khawatir iya, rasa takut iya, rasa marah iya. Karena kan ya bercampur gitu, Pak. Ini masih dalam keadaan sadar ya. Tiba-tiba di belakang kamar, itu kan kamar mandi ya, itu dengar suara benda jatuh, kenceng banget, gubrak gitu. Tapi karena memang penasaran, awalnya sih takut ini apa gitu kan. Khawatirnya kayak tadi, ada teror gitu ya, teror secara real gitu. Kira ke kamar mandi, gelap. Kan kamar mandi saya matiin ya kalau misalnya mau tidur. Pas saya nyalain, kok saya ngelihat itu gayung, terus alat-alat di kamar mandi pada jatuh semua, pecah. Terus di kamar mandi itu kan ada kaca ya, ada kaca. Biasanya saya kalau misalnya kamar mandi kan ngaca juga. Itu kayak ada bercak darah gitu. Nah itu saya kaget. Jadi nggak bisa gerak gitu, Pak. Kok kayak apa ya? Shock gitu. Ini apa gitu. Setelah kejadian kemarin ada kejadian kayak gini. Ya shock lah. Jadi kayak nge-freeze gitu, Pak. Gitu. Takut banget. Ini apa gitu. Selang berapa lama, karena saya nggak bisa tidur, akhirnya saya ngubungin kakak. Keesokan harinya ya. Minta datang ke rumah. Dia datang ke rumah, setelah ngobrol, kita ke Pak Ustadz yang tadi. Kita konsultasi gitu kan. Dia ke rumah kan, dia ngelihat kondisi rumah juga. Pak Ustadz ini bilang, katanya ini akan masih terus berlanjut. Lebih disabarin aja, katanya gitu sih. Maksudnya lebih tingkatin aja, banyak berdoa, banyak ibadah, kata gitu. Karena ini yang melakukan ini gak main-main. Pengen bukan hanya menghancurkan ya, tapi pengen orang tua saya itu lenyap. Tujuannya itu, keluarga kami ya, gitu. Itu tujuannya. Cuman lagi-lagi nggak bilang itu siapa pelakunya, gitu. Saya desak, sempat saya, Pak Ustadz tolong banget gitu, tolong kasih tahu siapa pelakunya, gitu. Saya penasaran gitu, kok sampai tega-teganya gitu orang tua saya diginiin, apa salahnya? Soalnya setahu saya tuh keluarga kami tuh baik-baik aja, nggak pernah kayak ada konflik, nggak pernah kayak ada berantem. Bukan, jangankan sama tetangga, sama orang yang di luar juga nggak pernah. Seingat saya nggak pernah kayak gitu. Kok bisanya tega banget sampai kayak gini gitu. Wah itu kepikiran banget sih. Pak Ustadz juga apa ya, kayak ngasih clue gitu. Pelakunya ini bukan orang jauh, orang terdekat, entah tetangga, entah ya orang-orang situlah. Ngobrol nih kan, ya kita ngobrol kan, mama, bapak, sama kakak ngobrol kita nih. Kira-kira siapa ya gitu kan, namanya keluarga kan ada apa ya, apalagi keadaannya kayak gini kan kita butuh saling menguatkan kan. Yeah. Kira-kira siapa ya gitu. Soalnya ya bisa dibilang tuh pada saat itu tuh usaha mama sama bapak tuh emang lagi naik-naiknya. Seingat saya ya itu 3-4 karyawan gitu di rumah yang ngebantu. Ya kita sih berpikirnya mungkin ini persaingan bisnis ya. Karena kan di orang terdekat, tetangga gitu juga ada usaha gitu. Walaupun memang beda usahanya gitu kan, dia warung-warung kecil gitu. Cuman ya kayaknya ke arah sana sih gitu. Jadi ya mungkin ke arah lebih persaingan bisnis sih. Jujur sedih banget ya, maksudnya bukan secara mental doang sih yang apa ya, yang kita alami gitu ya. Mama juga
mentalnya juga down gitu kan. Terus kita diasingin dari lingkungan. Ini beneran saya alamin, maksudnya kan biasanya kan kalau misalnya saya habis pulang kerja, pulang ojol, itu kan main ya sama teman-teman di situ kan, teman-teman gangan ya. Ini saya ngerasa dikucilin habis kejadian itu. Bukan hanya saya doang yang ngerasain, mama juga, mama, bapak. Itu ya kami seakan-akan emang bener kami pelakunya. Usaha mama juga jadi terganggu, banyak tutup, udah nggak seperti biasanya lagi. Pembeli juga jadi ya gimana ya, ya bisa dikatakan bangkrut lah. Ngelihat mama kayak gitu jujur aja sedih banget. Nggak ada satupun orang-orang tetangga yang mau negor, atau kan biasanya kan ya bapak ngumpul gitu atau mama gitu. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Singkat cerita, saya kan habis nganter orderan, kebetulan searah rumah ya. Saya kaget, di ujung gang itu ada bendera kuning. Saya belum tahu gitu kan, karena kan masih di ujung gang gitu. Saya masuk ke dalam, tapi dekat rumah itu kok ada kayak tenda gitu kan. Biasanya kalau orang meninggal itu kan ada tenda, terus orang duduk-duduk situ kan. Pas saya deketin, tetangga saya gitu. Cuma saya belum tahu itu posisinya siapa yang meninggal. Saya juga nggak mau tahu kan sebenarnya. Terus saya ngobrol sama bapak, nanya, Pak, yang meninggal siapa? Kasih tahu sama bapak, yang meninggal itu suami dari yang kesurupan tadi. Oh. Iya, jadi yang tadi itu yang kesurupan itu kan istrinya. Yang meninggal itu suaminya. Terus bapak bilang meninggal itu kecelakaan kendaraan bermotor. Oke. Gitu. Ya saya nggak mau mikir macam-macam ya, maksudnya karena memang pada saat itu saya juga pikiran masih kacau, jadi ya udahlah, nggak mau tahu gitu, nggak mau terlalu ikut campur gitu. Saya juga kadang nggak habis pikir ya sama bapak gitu, walaupun bapak udah segitu disakiti ya, tapi bapak masih mau nyelawat gitu Pak. Walaupun ya dalam pikiran kita ya pasti ada lah, maksudnya kayak karena kejadian tadi kita kan masih ada marah gitu ya. Cuman bapak masih datang gitu untuk nyelawat, karena kan tetangga juga mungkin pikir bapak gitu ya. Di situ juga banyak orang kayak gitu. Itu pas kejadian meninggalnya tetangga itu kan malam ya, sekitar jam 8 malam. Oke. Nah, mau nggak mau kan bapak ya masih agak melek gitulah ya, belum bisa tidur. Dia ke belakang, ke kamar gitu, maksudnya ke kamar saya kan. Saya kebetulan waktu itu lagi di tempat kakak, gitu, nggak di rumah. Bapak bilang sekitar jam setengah 12 malam. Oke. Bapak belum tidur, ada sosok yang nyamperin dia, menyerupai tetangga sebelah yang meninggal. Terus dia mau minta maaf sama bapak. Ya bukan bapak pelakunya, dia bilang gitu. Si sosok ini tuh ngasih tahu pelakunya siapa sebenarnya. Dan ternyata pelakunya masih orang dekat juga di seberang rumah. Hah? Seberang rumah? Depan rumah maksudnya? Depan rumah. Jadi depan rumah kami itu ada itu juga tetangga yang memang ada usaha juga gitu. Jadi sebelah rumah, kami menyangkanya awalnya tuh, jujur aja menyangkanya tuh kayak tetangga kami gitu kan, yang pas banget tetangga gitu, yang tadi kesurupan. Ternyata yang dibilang Pak Ustadz tadi itu maksudnya mungkin yang seberang. Tapi karena takutnya menjadi fitnah atau mungkin pengennya biar tahu sendiri, yaitu tangannya ternyata yang depan seberang rumah. Oke. Gitu. Itu bapak bilang ke kami, ke anaknya, sama ke mama. Ya kami juga kaget kan. Saya nggak nyangka akan seperti ini gitu. Mungkin nyambung sama yang Pak Ustadz bilang, kalau mereka itu pengen menghancurin keluarga kami. Bukan cuma hancurin ya, pengen membuat keluarga kami itu berantakan, orang tua kami lenyap. Gitu. Dengan cara mengadu domba sama yang tetangga kami yang tadi kesurupan. Bapak juga cerita sama
sama kami kan, sama anaknya. Jauh sebelum ada usaha mama sama bapak, itu yang seberang juga usaha juga. Oh, oke. Gitu, rumah makan. Terus entah bagaimana setelah mama sama bapak juga buka usaha, rame, tempat usahanya dia sepi. Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin karena merasa tersaingi gitu kan. Ya mungkin ada faktor itu juga ya, dendam gitu. Dan ternyata tetangga kami yang meninggal tadi itu salah satu tumbalnya. Jadi dia tuh melakukan sesuatu hal, ya itu tumbalnya. Oke. Tetangga kami juga. Selang beberapa hari setelah bapak dia datang itu, ada perasaan lagi tuh Kak. Perasaan gak enak. Kenapa sih? Saya tuh kayak ada intuisi gitu Kak. Jadi tumben-tumbenan malas banget buat ngojol gitu. Akhirnya setelah pulang kerja, pulang kan ke rumah. Biasanya kan langsung ngojol, ini langsung pulang ke rumah. Terus saya ngelihat kok kayak ada bendera kuning lagi gitu. Kayak dejavu gitu Kak. Kok siapa lagi nih gitu kan. Masuk gang kan, pulang menuju ke arah rumah. Ya itu ada tenda lagi kan. Siapa gitu kan. Saya masuk, parkir motor di depan warung kan. Kan memang warungnya juga udah tutup ya. Saya masuk ke dalam gitu. Terus nanya lagi sama mama gitu kan. Siapa mah? Kan di situ ada bapak juga ya lagi duduk. Orang depan gitu. Siapa? Itu suaminya yang nyantet katanya gitu. Kata bapak. Habis itu saya telepon nih Pak Ustadz kan. Ustadz lagi di mana gitu kan. Saya pengen ke rumah, pengen ngobrol gitu kan. Kayak saya ke rumah tuh sama kakak berdua. Saya ngobrol, Ustadz, kok kayak kejadian gini lagi gitu ya? Ada apa ini gitu kan? Ustadz bilang, ini tuh sebenarnya kayak senjata makan tuan. Jadi tadinya menyerang bapak, entah bagaimana karena mungkin bapak juga punya keyakinan yang memang kuat gitu ya. Ibadahnya juga mungkin bagus gitu kan. Doa-doanya juga jadi mental ke suaminya yang meninggal. Dan tahu nggak, meninggalnya itu kecelakaan. Sama. Iya. Kayak yang sebelah. Kecelakaan. Saya ingat banget kata-katanya Pak Ustadz ya. Dia bilang gini, ini tuh belum seberapa. Masih masih terus berlanjut. Karena tujuannya ya memang pengen mama sama bapak tuh mati. Entah mungkin karena masih ada istrinya ya. Masih dendam mungkin ya. Yang tadinya harusnya mungkin tujuannya ke bapak, malah kena sendiri, dia makin dendam. Selang beberapa hari, mama tuh sakit. Beberapa kali ikhtiar gitu. Karena kan ya ke rumah sakit, tapi kok nggak tahu sakitnya apa. Terus mungkin penyebabnya karena yang mungkin bisa jadi medis atau non medis kan, kita ke alternatif. Gitu udah dicoba, kita udah berusaha, tapi berkehendak lain sih. Ya mama meninggal. Emang gejala sakitnya kayak gimana? Jadi gejala sakitnya itu kaki sebelah kanan itu dia ngerasa sakit sampai nggak bisa jalan. Padahal nggak di diagnosis tuh nggak ada sakitnya apa, nggak ketemu. Gitu. Di hari H ketika mama mau meninggal itu sempat nggak bisa ngomong sama sekali. Itu tuh yang gendong tuh saya ke rumah sakit, yang bawa. Sama sekali nggak sadar. Selang beberapa lama, ya mungkin bapak kepikiran kali ya. Maksudnya, kok rentetannya kayak gini gitu, kejadian-kejadian kayak gini. Bapak juga sakit. Di saat sakitnya itu, dia didatangin sama sosok hitam. Tinggi besar, nyamperin dia. Sampai dia tuh kayak ketakutan banget. Karena kan, saya kan kerja ya. Di rumah kan tinggal sama bapak ya. Tinggal bapak doang. Ketika saya tinggal pergi ya, bapak merasa ada yang datengin dia gitu. Itu jelas ketika dia, bahkan dia nggak tidur, itu sosok yang tinggi besar nyamperin dia gitu. Di sini bapak sih tempat titip pesan ya, maksudnya dia ngomong ya benar yang dibilang sama Pak Ustadz itu, yang ditarget itu bapak, termasuk bapak juga gitu, dan pengen bapak tuh sampai meninggal, sampai mati gitu. Ya mungkin karena udah mendekati ajalnya, jadi bapak dibuka hal-hal kayak gitu. Dia bilang ya pelakunya itu, orang itu. Sama, kejadiannya sama, sampai bapak tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Seperti orang yang nggak bisa ngomong gitu, sama kejadiannya. Dan itu saya juga yang gendong, sedih.
setelah beberapa lama bapak meninggal, ya saya sama kakak berunding gimana nih kalau misalnya rumah kita jual aja, kita nggak tinggal di sini gitu. Karena kan memang udah nggak ada mama sama bapak kan. Akhirnya rumah kita jual dan saya udah nggak di situ lagi. Sempat beberapa tahun belakangan dengar kabar yang di depan itu buka usaha lagi dan usahanya rame gitu. Tapi saya itu alhamdulillahnya ya sama Pak Ustadz ini masih ada komunikasi, masih menjalin komunikasi, dan saya ngobrol-ngobrol gitu komunikasi. Pak Ustadz ini bilang katanya ya untuk melakukan usahanya biar rame ya tumbalnya bapak sama mama. Kan tadi yang sering didatangi sosok itu kan bapak sama Bang Heru sendiri nih. Iya. Kalau ibu sendiri gimana? Setahu saya iya pernah juga. Bukan didatengin ya, tapi kayak lebih ke sakit-sakitan gitu. Jadi kayak sakitnya nggak wajar gitu. Entah kayak tiba-tiba dia tuh orangnya bisa dibilang apa ya? Nggak pernah merasakan sakit sebelumnya ya. Maksudnya orangnya jarang banget untuk kayak memperdulikan misalnya dia lagi sakit nggak menunjukkan gitu. Tapi abis kejadian itu tuh penyakit-penyakit yang nggak dia pernah alamin dia alamin gitu, Pak. Kayak gimana nih? Contohnya tiba-tiba kaki sebelah yang tadi nggak bisa jalan, terus tiba-tiba dia tuh panas gitu, kurang lebih kayak gitu sih ya, gitu. Terus oh iya pernah dia dimimpiin dia tuh dikejar sama itu orang yang depan, tapi istrinya. Oh. Gitu. Pernah didatengin di mimpinya dan di situ tuh suaminya meninggal ngajak mama. Ngajak mama? Ngajak mama untuk ikut sama suaminya. Oh, berarti kejadiannya setelah suami yang depan itu meninggal? Iya. Pernah cerita. Mama tuh diajak, mama didatengin sama istri sama suaminya yang udah meninggal, terus disuruh ikut sama suaminya. Oh. Dan bapak pun pernah kayak gitu. Diajak sama suaminya. Tapi bapak nggak mau. Itulah mungkin walau alam ya, mungkin ya balik lagi ke takdir, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sementara nih sosok yang tinggi besar tadi kan dibilang pernah datang ke bapak ya? Iya. Itu menyampaikan sesuatu nggak atau cuma bagaimana? Berdiri sih ya. Berdiri karena itu kan kebetulan pas bapak sakit, bapak tuh nempatin kamar saya di dekat kamar mandi. Maksudnya kamar terus belakangnya kamar mandi. Itu sosok itu tuh berdiri besar ngeliatin bapak terus. Kayak mau apa ya? Mau ngambil bapak gitu. Tapi bapak nggak mau. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu tuh bukan sekali dua kali. Hampir setiap kali bapak tuh kayak apa ya? Ya tiba-tiba gitu, Pak. Nggak cuma sekali dua kali. Berarti sering gitu? Sering. Itu biasanya kejadiannya tiap jam berapa kalau malam? Itu pas saya pulang, kejadian itu pas saya lagi kerja siang. Oh, siang juga? Siang. Oh. Sore. Pokoknya pas saya lagi nggak ada di rumah. Oke. Ini yang jadi penasaran tuh, kenapa sih selalu kejadiannya di kamar mandi belakang? Waktu itu pernah juga sama Pak Ustadz kayak coba taburin garam gitu, garam kasar gitu, sambil dibacain doa-doa gitu. Pernah juga, maksudnya setelah saya nemuin barang yang tadi, yang di bawah warung itu, itu saya taburin gitu, dan sampai kamar mandi gitu. Terus kalau untuk kayak kenapa kejadiannya di kamar mandi itu, saya juga nggak tahu ya kenapa gitu. Tapi saya ngerasanya karena mungkin mau ngeliat kami itu lengah gitu. Ketika kami lengah, ya dia ada. Kami diserang gitu. Gitu. Jadi ya memang targetnya balik lagi ke mama sama bapak. Nah, sebetulnya hubungan keluarga Bang Heru sama yang depan itu bagus nggak? Dan pernah bertamu nggak ke rumahnya Bang Heru? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi
ketika saya ingat banget ketika bapak meninggal, dia tuh datang. Dia datang, tapi ekspresinya bukan ekspresi yang orang sedih, tapi kayak pengen tahu, memastikan kalau bapak ini udah meninggal atau belum. Saya ngelihat kok. Itu sama kakak, karena kakak tahu kalau dia ini yang melakukan, saya juga tahu gitu. Tapi mana mungkin dong saya orang nyelawat kita cegah gitu. Itu kan nanti bakal jadi konflik lagi kan. Dia datang ketika bapak meninggal, dia lihat untuk memastikan kalau bapak udah meninggal. Terus kalau untuk masalah hubungan bertetangga, bapak itu orang yang aktif sih, bisa dibilang. Kalau untuk sama tetangga ya kalau misalkan ada yang untuk kegiatan, bapak tuh yang duluan gitu, mau bantu-bantu, nggak secara materi gitu, bantu tenaga, bantu untuk ya datang ke warga kayak gitu. Bisa dibilang aktif sih, nggak pernah ada masalah, cuman pas itu aja. Tadi kan ada masalah sama yang sebelah rumah Bang Heru juga nih. Dia tahu nggak sebetulnya yang pelakunya itu yang depan rumah? Dikasih tahu nggak? Terus hubungannya keluarga Bang Heru setelah si suaminya yang sebelah itu meninggal gimana? Saya sih nggak pernah nanya ya, maksudnya dia tahu atau nggak pelakunya gitu. Soalnya memang sama sekali nggak pernah ngobrol setelah kejadian itu. Sama sekali. Jadi kayak ya nggak sama sekali. Bahkan ngelihat kami pun nggak mau. Gitu, nggak jangan kan ngobrol, ngeliat kami juga nggak mau gitu. Bang Heru kan di rumah tuh selalu ada bertiga ya, Bang Heru, bapak sama ibu. Kan kakak sendiri itu ngekos ya, jauh ya. Itu punya pengalaman yang sama nggak sama keluarga Bang Heru di rumah? Sama, ada. Dia juga ngalamin kok. Jadi bukan hanya mimpinya ya, tapi bener real gitu. Dia tuh kayak tiba-tiba ketika dia pulang dengar suara gitu, yang belum pernah dialamin. Dia orang, sejujurnya dia tuh orangnya nggak begitu percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Tapi pas kejadian itu dia jadi apa ya? Jadi takut gitu. Karena tiba-tiba barang jatuh, terus dia tiba-tiba panas di belakang gitu. Pernah juga mimpi orang yang seberang itu. Jadi dia datang ke mimpinya kakak, orang yang nyantet ini, di situ mimpinya. Gimana mimpinya? Mimpinya itu ya ditunjukin. Mungkin karena kakak pengen tahu siapa pelakunya ya. Dia berdoa mungkin, ternyata dia ditunjukin pelakunya itu. Gitu. Oke. Sosok itu tuh muncul. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua kejadian Bang Heru keluarga nih, sudah ikhlas apa belum? Sampai saat ini nih. Berat ya. Ikhlas untuk menerima atau ikhlas untuk memaafkan? Keduanya. Kalau ikhlas untuk menerima ya karena memang udah kejadian ya. Tapi kok caranya kayak gini gitu. Untuk memaafkan ya mungkin orang bilang kan mudah ya. Oh tinggal maafin aja ya. Tapi kayaknya belum bisa sih. Jujur aja gitu. Maksudnya karena ya dengan kok kayak gini gitu caranya. Sampai bapak tuh sama mama ngalamin yang bener-bener sakit, terus kepikiran, mentalnya juga jatuh. Ya itu belum bisa sih. Kakak pun, saya pernah juga nanya sama kakak kayak gitu. Belum bisa sih. Belum bisa. Walaupun memang pada saatnya nanti ya kita harus memaafkan kan nih. Itu kan nggak baik juga kan. Cuman ya belum bisa sih sepertinya. Tapi dendam nggak sih? Kayaknya sih enggak deh kalau dendam ya. Bukan dendam untuk membalas, tapi dendam apa ya? Nggak ikhlas. Oke. Nah, nggak ikhlas bukan keadaannya ya, tapi ke orangnya. Gitu. Belum bisa. Oke. Entah mungkin nggak tahu ya, teman-teman kan pasti punya pengalaman yang sama ya, karena
ini kan jatuhnya fitnah ya. Bukan kami pelakunya, tapi kami itu yang jadi kambing hitam. Kayak gitu, Pak. Oke. Ada yang mau disampaikan ya terakhir? Ya mungkin ini saatnya ya. Saya sampein, mungkin Bapak sama Mama waktu itu belum sempat klarifikasi, belum sempat dikasih waktu untuk berbicara ke orang yang ada di saat itu ya. Ya gimana juga bisa membuktikan hal gaib kan nggak bisa ya, kecuali dipukul itu kelihatan ya. Saya cuma bilang karma itu ada sih, kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya kayak gitu. Nah, buat Sobat Buntu nih yang sedang usaha atau yang sedang merintis usaha, buat kalian nikmatin aja prosesnya, karena bila kalian nih melakukan sesuatu yang instan, nantinya hasilnya nggak bagus juga. Oke Bang Heru, makasih nih banget nih udah cerita. Sekarang ngojol masih kan? Masih. Gimana Jakarta? Orderan banyak? Masih kan udah nggak di Jakarta. Oh di mana? Di Malang. Oh di Malang, Iya, udah pindah? udah sekitar 3 tahun ini. Oh berarti rumah dijual langsung pindah ke Malang? Iya. Oh terus di Jakarta ngapain? Ya tadi ibu sama bapak kan dimakaminnya di Jakarta. Oh. Jadi ya ziarah gitu. Terus kebetulan masih ada family juga di Jakarta ini. Oh gitu. Jadi ke Jakarta ziarah sekalian ketemu family. Family iya. Sekarang di Malang berarti? Di Malang. Tetap ngojol, fokus? Alhamdulillah sih sekarang usaha juga. Oh gitu. Iya, sama istri jualan baju. Oh udah nikah? Udah nikah. Woi nggak ngundang-ngundang. Aduh, nanti dia yang kedua, jangan. Terus kakak gimana? Kakak alhamdulillah tadi tuh habis ketemu. Kakak di Jakarta. Oh Jakarta. Oh nggak ikut ke Malang? Enggak. Kakak kan udah punya keluarga juga. Oh. Tapi kakak di Jakarta. Tapi alhamdulillah komunikasi masih, walaupun jarak ya, masih komunikasi alhamdulillah kayak gitu. Oke. Terima kasih. Salam buat keluarga. Alhamdulillah. Ya, saya juga makasih banget nih udah diundang ke sini. Ya, apa ya? Bisa ngeluarin unek-unek yang pada saat itu ya mungkin di mana bisa cerita gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya aja teman-teman ya. Amin. Gitu. Makasih Bang. Terima kasih buat teman-teman Sobat Buntu. Siap. Semuanya. Oke, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari keluarganya Bang Heru. Pokoknya buat kalian nih yang punya pengalaman yang sama, silahkan komentar. Dan tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu. Silahkan Bang, minum Bang. Oke.